Halo, kembali saya bersama Putra. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai ekstraksi fitur pada citra. Singkatnya, proses ekstraksi fitur adalah suatu tahapan untuk mengambil informasi-informasi penting dalam suatu citra. Informasi-informasi penting tersebutlah yang kita namakan fitur. Fitur-fitur dalam proses ekstraksi fitur dapat menjadi inputan dalam proses pengenalan pola. Dalam citra digital, terdapat 3 buah fitur dasar, antara lain ada fitur warna, ada fitur bentuk, dan ada fitur tekstur. Pada kesempatan kali ini, kita akan melakukan proses ekstraksi fitur dari 11 jenis dedaunan, di mana masing-masing jenisnya berjumlah 25 buah citra. Jadi terdapat 275 buah citra dedaunan yang akan kita ekstrak fiturnya. Langkah awal yang kita lakukan sebelum melakukan ekstraksi fitur adalah pre-processing. Pre-processing ini dilakukan untuk melakukan persiapan awal sebelum melakukan ekstraksi fitur. Kegunaannya antara lain untuk mengoptimalkan proses ekstraksi fitur dan fitur yang didapatkan. Pada ekstraksi fitur citra daun kali ini, pre-processing yang akan kita lakukan antara lain yang pertama, pemisahan antara foreground dan background. Kita akan melepaskan atau memisahkan antara objek daun tersebut dengan backgroundnya. Kemudian yang kedua, kita akan melakukan cropping citra digital daun tersebut sesuai dengan ukuran daunnya. Proses cropping dilakukan untuk menghilangkan piksel-piksel yang dirasa tidak perlu, sehingga beban komputasional akan menjadi menurun. Setelah pre-processing dilalui, kita akan mulai mengekstrak fitur dari daun-daun tersebut. Fitur yang pertama adalah fitur warna. Pada citra-citra daun tersebut, kita akan mengekstrak warna dominan dari daun tersebut. Color space yang digunakan adalah color space HSV, karena pada color space HSV, warna dan intensitas cahaya sudah dapat dipisahkan. Untuk mencari warna yang dominan pada suatu citra daun, kita akan menggunakan metode K-means. Kita akan mengklasterkan warna-warna tersebut dan mendapatkan warna yang dominan. Setelah kita mendapatkan warna yang dominan pada suatu daun, komponen H, S, dan V-nya akan menjadi fitur dari citra tersebut. Fitur yang kedua adalah fitur tekstur. Pada kesempatan kali ini, fitur tekstur yang kita gunakan adalah GLCM atau Gray Level Coherence Matrix. Pada GLCM kali ini kita akan menggunakan 6 parameter GLCM dengan menggunakan 4 sudut. Jadi terdapat 24 total fitur GLCM yang akan digunakan. Kemudian fitur yang ketiga adalah fitur bentuk. Fitur bentuk yang kita gunakan adalah metric dan eccentricity. Metric merupakan nilai perbandingan antara luas dan keliling dari suatu objek. Sedangkan eccentricity merupakan perbandingan antara panjang antara major axis dan minor axis suatu objek. Kedua fitur tersebut yaitu metric dan eccentricity menggambarkan bentuk dari suatu benda, apakah benda tersebut cenderung ke bulat maupun cenderung berbentuk pipih. Sekarang kita akan menerapkan proses ekstraksi fitur citra daun dengan menggunakan bahasa Python. Untuk itu, yuk langsung aja kita ke Visual Studio Code ya. Oke, sekarang kita akan mengimplementasikan bagaimana caranya untuk mengekstraksi fitur daun menggunakan bahasa Python. Baik, langsung saja kita ke Visual Studio Code-nya. Baiklah, berikut merupakan kode Python yang telah saya buat untuk melakukan proses ekstraksi fitur sekaligus pre-processing citra daun ya. Baik, kita akan review kodenya. Yang pertama-tama akan kita lakukan adalah untuk mengimport library ya. Adapun library yang saya gunakan dalam ekstraksi fitur itu adalah ada OpenCV untuk pemrosesan computer vision, ada NumPy untuk array, Excel Writer untuk menulis di Microsoft Excel. Nanti hasil fitur yang telah kita dapat akan saya simpan dalam bentuk Excel. Kemudian ada counter untuk melakukan K-means. Kemudian ada library dari skimage dan sklearn. Skimage untuk proses citra dan sklearn untuk melakukan proses K-means-nya. Kemudian setelah import library, yang kedua adalah melakukan persiapan. Persiapan di sini antara lain yang pertama menyiapkan Microsoft Excel-nya, karena nanti kita akan menyimpan fiturnya ke dalam bentuk Microsoft Excel. Kemudian saya juga sudah menyiapkan kelas. Di sini kelas daun, ada 11 kelas daun yang dapat dibaca pada layar.
Saya akan zoom sedikit. Kemudian ada jumlah data di sini. Masing-masing kelas tersebut berjumlah 25 buah. Jadi ada 11 kelas dengan masing-masing kelas ada 25 buah, maka akan ada 275 buah citra yang akan kita ekstraksi. Kemudian di sini inisialisasi parameter untuk fiturnya. Ada HSV-nya, karena HSV ada 3 channel, yaitu ada hue, saturation, dan value. Kemudian ada GLCM, ada 6 properti GLCM yang kita gunakan, ada dissimilarity, coloration, homogeneity, contrast, ESM, dan energy. Nanti ke-6 GLCM properti ini akan kita cari nilai fiturnya dengan menggunakan 4 sudut, yaitu sudut 0 derajat, 45 derajat, 90 derajat, dan 135 derajat. Dan yang terakhir untuk fitur bentuk, kita menggunakan metrik dan eccentricity. Metrik adalah perbandingan antara luas dan keliling dari suatu benda, sedangkan eccentricity adalah perbandingan antara major axis dan minor axisnya. Keduanya sama-sama fitur bentuk yang menggambarkan bentuk pipih atau bulatnya suatu benda. Oke, langkah selanjutnya saya di sini menggambarkan header dari file Excel yang nanti akan kita gunakan sebagai tempat penyimpanan dari fitur kita. Saya menggunakan perulangan for untuk melakukan insersi ke dalam file Excel tersebut. Kemudian ini merupakan tahapan utamanya. Saya menggunakan perulangan sebanyak jenis dari daun dan sebanyak masing-masing jumlah daun dalam kelasnya. Oke, preprocessing yang saya lakukan ada 2 di sini. Yang pertama adalah untuk menghilangkan background dari citra daun. Nanti akan menyisakan gambar daunnya saja tanpa background. Perlu diketahui, jika kita ingin memisahkan foreground dan background dari citra daun ini, kita dapat melakukan thresholding terlebih dahulu. Sebelum kita lakukan thresholding, kita harus mengubah citra tersebut menjadi abu-abu atau grayscale. Kemudian kita thresholding dia. Setelah kita lakukan thresholding, tentunya kita akan menutup lubang-lubang yang ada dalam daun menggunakan dilasi. Setelah dilakukan dilasi, kita akan lakukan erosi untuk mengikis pinggiran-pinggiran daun yang hasil dilasi tadi. Kemudian kita akan men-split komponen RGB dari daun tersebut, lalu kita akan masukkan suatu komponen baru yang bernama alpha, yaitu derajat ketransparanan dalam citra. Ini tujuannya adalah untuk membuat background dari daun tersebut menjadi transparan. Nanti hanya akan menyisakan citra daunnya saja. Kemudian untuk preprocessing yang kedua, kita akan melakukan cropping terhadap citra daun tersebut. Langkah-langkahnya, hasil threshold tadi, kita akan mencari kontur terbesarnya. Berikut merupakan kode untuk mencari kontur terbesar dari citra tersebut. Kontur terbesar tersebut kemudian kita akan cari titik-titik ujung-ujungnya, lalu kita akan membuat bounding box. Setelah kita membuat bounding box, kita akan melakukan cropping citra daun kita tersebut menggunakan bounding box. Hasil akhir dari proses ini merupakan gambar citra daun yang memiliki background transparan dan ukurannya yang sudah optimal, yang hanya menyisakan daunnya saja. Kemudian langkah selanjutnya adalah ekstraksi ciri yang pertama atau ekstraksi fitur yang pertama adalah fitur warna, yaitu HSV. Seperti biasa, kita harus ubah dulu ke domain HSV dengan menggunakan channel HSV ini. Kita dapat melakukan analisis lebih dalam. Kemudian kita reshape dia citra tersebut dari 2 dimensi menjadi 3 dimensi untuk ukurannya. Kemudian kita akan melakukan klasterisasi antara warna-warna yang ada pada citra tersebut. Lalu
Klaster terbesar yang ditemukan merupakan warna dominan dari citra tersebut. Kemudian, warna dominan dari citra tersebut, channel-channel HSV-nya merupakan ciri warna dari citra tersebut. Kemudian kita lanjut ke fitur yang kedua, yaitu fitur tekstur atau GLCM, Gray Level Keukuran Matrix, di mana kita akan mencari 24 fitur dengan 6 properti dan masing-masing 4 sudut, yaitu ada 0, 45, 90, dan 135. Masing-masing properti tersebut nanti kita akan masukkan juga ke matriksnya, ke matriks Excel kita, Excel yang menyimpan fitur-fitur dari citra daun itu. Kemudian kita akan lanjut ke fitur bentuk. Fitur bentuk ini kita juga menggunakan library untuk mencarinya, yaitu region props. Di sini kita akan mendapatkan beberapa komponen, yaitu eccentricity, area, dan perimeter. Eccentricity langsung kita gunakan sebagai fitur, namun untuk metrik kita perlu menghitungnya menggunakan perimeter dan area. Untuk formula menghitung metrik dapat dilihat pada baris berikut. Metrik adalah 4 dikali pi dikali luas dibagi dengan kuadrat dari perimeter. Sekarang saya akan melakukan running code untuk melakukan proses ekstraksi fitur dari 275 citra daun tersebut. Berikut merupakan penampakan dari proses running code tersebut. Kode akan berjalan dari citra pertama sampai citra nomor 275 dan akan menyimpan hasilnya tersebut ke dalam suatu file Excel. Untuk mengefektifkan waktu, saya akan skip video ini, lalu saya akan kembali pada saat proses ekstraksi fitur. Oke, kembali lagi bersama saya. Di sini proses untuk ekstraksi fiturnya sudah selesai. Jadi kita akan coba untuk melihat hasil ekstraksi fiturnya di Microsoft Excel. Oke, berikut adalah hasil ekstraksi fitur yang telah kita simpan ke dalam Microsoft Excel ya. Jadi untuk fitur warna terdapat 3 buah parameter, yaitu hue, saturation, dan value. Kemudian untuk GLCM ada 6 dikali. Kemudian untuk GLCM terdapat 6 dikali 4 sudut menjadi 24. Kemudian terdapat 24. Kemudian untuk fitur bentuk terdapat 2, yaitu metrik dan eccentricity. Angka-angka berikut nantinya dapat digunakan sebagai data training untuk proses pengenalan pola. Untuk melakukan ilustrasi pengenalan pola, sekarang kita akan menerapkan pengenalan pola sederhana menggunakan metode K Nearest Neighbor, menggunakan data training berupa fitur-fitur ini yang telah kita ekstrak. Jadi kita akan pindah lagi ke Visual Studio Code-nya. Oke, kita sudah sampai di Visual Studio Code lagi. Seperti biasa, kita yang pertama, seperti biasa kita akan menginputkan library-nya terlebih dahulu. Kurang lebih sama seperti proses ekstraksi fitur tadi. Kemudian kita inputkan fitur yang telah kita dapatkan tadi, dan jangan lupa untuk menginputkan data testingnya yang akan kita uji ya. Di sini kita akan mengetes data training kita, yaitu berupa fitur-fitur tadi, dengan cara melakukan prediksi menggunakan K Nearest Neighbor untuk memproduksi kelas dari daun data testing ini. Untuk tahapannya sama seperti ekstraksi fitur tadi, kita memperlakukan pre-processing lalu ekstraksi fitur terhadap data testing kita. Pre-processingnya yaitu sama, yaitu untuk menghilangkan background dari objek, lalu untuk melakukan cropping. Setelah dilakukan pre-processing, kita juga melakukan ekstraksi fitur warna, ekstraksi fitur
GLCM atau tekstur, kemudian kita lakukan ekstraksi fitur bentuk. Kemudian setelah semua itu dijalani, kita akan menggunakan scaler. Scaler ini fungsinya adalah untuk menormalisasi nilai-nilai dari fitur-fitur yang sudah kita dapatkan. Kenapa dibutuhkan normalisasi? Karena dengan normalisasi setiap fitur akan memiliki peranannya. Oke, next saja. Setelah kita standarkan menggunakan scaler, kita akan melakukan fitting. Kemudian kita akan buat classifiernya menggunakan K-nearest neighbor classifier yang dimiliki oleh library sklearn dengan menyeting number neighbornya 13. Harap diperhatikan number neighbor di sini diharapkan ganjil. Kemudian kita lakukan proses fitting untuk menyocokkan data training kita, yaitu berupa fitur yang telah kita ekstrak tadi dengan kelas dari fitur-fitur tersebut. Kemudian yang terakhir, kita akan melakukan prediksi terhadap data testing kita, yaitu kita memasukkan fitur dari data testing kita tersebut ke dalam classifier. Kemudian kita akan mencetak hasil dari klasifikasinya. Sekarang kita akan running code ini. Oh ya, untuk perlu diketahui, berikut merupakan dataset dari berikut merupakan data uji yang kita gunakan untuk menguji classifier kita menggunakan data training berupa fitur yang telah kita dapatkan tadi. Di sini kelasnya adalah downpidu ya. Jika kita uji hasilnya downpidu, artinya classifier kita dan data training kita benar. Kita akan lakukan running code. Oke, dapat dilihat di sini ya, kalau hasilnya itu adalah pidu, jadi benar ya. Oke, kalau begitu kita akan lakukan percobaan yang kedua kali. Kita akan gunakan down menu ini untuk melakukan klasifikasi ya. Kita akan coba classifier kita dengan menggunakan data training berupa fitur yang telah kita ekstrak. Apakah classifier kita bisa mengenali bahwa daun ini adalah daun menu? Kita akan lakukan running code lagi. Oke, running code yang kedua menghasilkan menu. Jadi classifier yang kita buat di sini sudah bisa ya untuk mengenali jenis-jenis daun berdasarkan input kita menggunakan data training berupa fitur-fitur yang telah kita ekstrak tadi ya di tahap yang pertama. Oke, jadi sekarang kita sudah sampai di akhir video ya. Jadi tadi kita sudah melakukan proses pre-processing terhadap data training kita, dimana pre-processingnya itu ada dua, yaitu menghilangkan background, kemudian yang kedua ada melakukan cropping terhadap citra, lalu dilanjutkan dengan proses ekstraksi fitur. Ekstraksi fitur ada tiga, yaitu yang pertama ada fitur warna berupa warna dominan dari channel HSV, kemudian yang kedua ada fitur tekstur yaitu menggunakan GLCM dengan 6 properti dengan 4 sudut, kemudian yang terakhir adalah fitur bentuk. Terakhir adalah fitur bentuk dengan menggunakan dua jenis parameter, yaitu metrik dan eccentricity ya. Metrik merupakan perbandingan antara area dan perimeter, sedangkan eccentricity merupakan perbandingan antara major axis dan minor axisnya. Setelah didapatkan fitur dan disimpan dalam bentuk Excel, kita juga sudah mencoba untuk membuat classifier sederhana menggunakan metode K-nearest neighbor, di mana inputnya atau data trainingnya berupa file Excel kita tadi, dan kita juga sudah mencoba untuk melakukan klasifikasi terhadap daun yang tidak ada di dataset.
Jadi sekian dari saya untuk hari ini. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Bye bye.